Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia, selamat beraktivitas para pemirsa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari Basnas Kabupaten Bekasi dalam hal ini bidang pengumpulan. Jadi di Basnas ini ada 4 bidang. Jadi ada ketua, ada wakil ketua 1 bidang pengumpulan, ada wakil ketua 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan, wakil ketua 3 bidang keuangan, dan wakil ketua 4 yaitu bidang SDM dan administrasi umum. Saya menjadi wakil ketua bidang 1 yaitu untuk pengumpulan atau fundraising. Kan yang paling susah kan nyari duitnya Bang ya? Betul. Kalau ngabisin duitnya mah gampang. Yang susah itu nyari uangnya. Gitu. Ya. Alhamdulillah selama ini Basnas Kabupaten Bekasi mendapat pengumpulan yang pertama dari zakatnya ASN. Zakatnya ASN ini para ASN Kabupaten Bekasi itu yang diambil itu baru tunjangan daerahnya. Gitu. Jadi kalau untuk gajinya belum. Jadi buat tunjangan daerah itu yang dipotong dan itu disetorkan ke kas Basnas Kabupaten Bekasi. Dan zakat ini berlaku bagi PNS yang beragama Islam atau bagi Muslim maupun Muslimah yang di luar non agama Islam itu tidak dipungut. Pernah juga ada kejadian itu salah administrasi dan ternyata itu non muslim terpotong dan uangnya dikembalikan gitu. Dan tidak pakai lama itu langsung besoknya langsung dikembalikan. Nah yang kedua kami juga mendapat dana zakat infak sedekah dari masyarakat dalam hal ini dari pribadi-pribadi, dari para agniya, para muzaki yang berdonasi menunaikan dana zakat infak sedekahnya ke Basnas Kabupaten Bekasi. Ada yang secara langsung datang ke Basnas, bahkan juga bertanya bagaimana cara menghitung zakat, apakah itu zakat perhiasan, apakah itu zakat perniagaan, apakah itu zakat pertanian. Itu rata-rata datang ke Basnas dan meminta pandangannya. Kami jelaskan secara gamblang bahwa penghitungan zakat seperti ini sesuai dengan syariah agama Islam yang berlaku. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapat dana zakat sedekah dalam ini dari infak ya, itu dari teman-teman perusahaan. Jadi dalam 2 bulan terakhir ini kami roadshow mendatangi dari pintu ke pintu perusahaan Bang. Jadi door to door beberapa perusahaan kami kirimkan surat ke mereka dan ketika dalam tanggapan kami diundang, kami sosialisasi dan kami ceritakan tentang program-program Basnas. Nah sebelumnya memang ini juga dari Pak PJ Bupati Pak Dhani Ramdan bahwa kemiskinan di Bekasi ini cukup tinggi, apalagi yang termasuk kategori miskin ekstrim. Nah, akhirnya pada bulan Juli tahun 2022 kami dari Basnas Kabupaten Bekasi melakukan program Permata, pemberian makan buat kaum duafa dan tua lansia yang secara fisik maupun secara ekonomi mereka benar-benar tidak berdaya, usianya sudah lanjut, kemudian juga secara ekonomi benar-benar keluarga duafa yang ternyata mereka itu mendapat makanan itu dari belas kasih dari tetangganya. Akan sangat berdosa kita kalau tidak memberi makan kepada mereka, karena kan ayatnya jelas, araital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Memberi makan kepada orang miskin. Jangan sampai kita disebut sebagai pendusta agama. Nah dalam hal ini kami berkoordinasi dengan MUI Kabupaten Bekasi. Kami ceritakan tentang kondisi Bekasi
Dan keluar surat rekomendasi dari MUI Kabupaten Bekasi kepada Basnas dan ditujukan kepada rekan-rekan di industri atau perusahaan-perusahaan swasta untuk disarankan berinfak sebesar Rp10.000. Kita ketahui bahwa wilayah kita merupakan kawasan industri. Betul Bekasi kaya, betul Bekasi merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Tetapi wacana-wacana ini itu tidak akan bisa kita raih kalau tidak mempunyai strategi dan cara jitu untuk meraihnya. Makanya kami koordinasi dengan MUI, dengan semua para stakeholder. Nah, setelah keluar dari surat rekomendasi dari MUI, kami teruskan juga ke PJ Bupati. Sehingga Pak PJ Bupati mengeluarkan surat himbauan untuk berinfak Rp10.000 buat perusahaan-perusahaan ataupun buat karyawan perusahaan ataupun masyarakat yang ingin membantu program-program Basnas, dalam ini program Permata. Dan ketika 10.000 itu per bulan. Per bulan. Ketika pada akhir bulan November kami kumpulkan, kami undang perusahaan-perusahaan di Hotel Sakura atas inisiatif dari Pak PJ Bupati, diceritakan tentang kondisi kemiskinan ekstrim di Bekasi dengan mengundang 120 perusahaan dari 7 kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi, karena mereka juga mewakili kawasan-kawasan industri, dan kita ceritakan kondisi Bekasi. Dan setelah itu kami lanjutkan datang ke bersilaturahmi oleh tim Basnas ke perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Sampai hari ini kita masih door to door ke perusahaan-perusahaan. Dan alhamdulillah ada beberapa perusahaan yang tergerak hatinya untuk membantu program Permata di Basnas Kabupaten Bekasi. Tujuannya bagaimana kemiskinan ekstrim ini bisa kita bantu. Karena ini merupakan PR besar. PR besar, bukan tugas Pemda, bukan hanya tugas Basnas, tapi tugas kita semuanya. Semua elemen masyarakat merasa terpanggil yang memiliki rasa sense of belonging kepada masyarakat, ini harus kita bantu. Karena mereka adalah saudara-saudara kita. Jadi itu menjadi tugas kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami terus melakukan program tersebut. Dan insya Allah dalam minggu depan juga, tepatnya di tanggal 4 Maret, kita juga akan meluncing program Permata di Desa Sukaindah, Kecamatan Bojongmangu. Jadi ada 30 orang yang akan kita bantu juga, dikasih makan. Yang selama ini sudah dilaksanakan itu dari bulan Juli 2022 sampai hari ini masih diberikan bantuan makan sebanyak 30 orang. Tepatnya di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Muara Gembong. Jadi 30 orang ini dikasih makan setiap hari, nggak pernah libur. Oleh Pemda? Oleh Basnas. Ya, maksud saya. Oleh Basnas. Nah, gimana kalau orang yang meninggal? Orang yang meninggal, yang di Muara Gembong ada 3 orang yang meninggal. Dari 30 orang tersebut? Iya. Ternyata 3 orang ini juga kita alihkan kepada yang kondisinya sama seperti itu. Ya kami memberikan 30 orang ini karena memang kemampuan Basnas baru segitu. Ya itu sehari 3 kali apa sehari makannya ya? Setiap hari 1 kali. Sehari sekali? Iya, makan siang. Dan porsinya agak banyak. Ya. Karena bisa dimakan untuk malam, siang dan malam. Ya. Jadi di sini ada 2 program. Program Permata ini ada program pemberian makan buat lansia yang duafa. Kemudian juga ada program pemberdayaan ekonomi umat di Permata ini. Di Permata ini kita bekerja sama dengan seseorang yang memiliki warung ataupun usaha untuk mengantarkan, membuat nasi dan lauknya dan juga mengantarkannya ke 30 orang ini. Kerjasama berarti dengan UMKM katakanlah setempat lah ya Pak ya. Betul. Dan oleh Basnas itu orang tersebut diberi motor, diberi box, diberi rompi, dan dimodali untuk membuat makanan tersebut. Satu porsinya itu seharga Rp20.000. Termasuk murah. Dan setiap hari menunya gantian karena juga ada daftar menunya.
Hari ini misalnya nasi sayur lodeh misalnya dengan ayam goreng, Ya. besoknya nasi tumis-tumisan dengan ikan kembung atau apalah gitu. Ya. Jadi setiap hari itu Menu menu berubah. bergantian. Dan kita ngecek itu setiap minggu ada laporannya. Nah, kita cek kondisi di lapangan, nasinya apakah bagus atau tidak. Jangan sampai diberi makanan tapi kondisi makanannya juga kurang bagus. Betul. Itu nggak boleh, harus layak, harus benar-benar baik untuk orang yang diberi bantuan. Dan bantuan program Permata ini juga banyak yang mengawasi dari pihak kecamatan, dari pihak aparat desa, kemudian juga teman-teman yang lainnya, supaya memang program ini tepat sasaran. Dan program Permata ini sebelum kami memberikan bantuan, benar-benar kami cek, kami datangi satu persatu rumahnya, sampai kita tahu persis kondisi mereka seperti apa. Karena memang program ini harus tepat sasaran, nggak boleh ada manipulasi, dan Basnas tidak pernah begitu. Kami datangi, benar kondisi seperti itu, layak, baru kita ganti. Dengan didampingi dari dinas sosial, dari kecamatan, dari aparat desa, dan pihak Basnas untuk mengecek kondisi lansia yang akan diberikan bantuan. Nah, kami tawarkan program Permata ini ke teman-teman di perusahaan-perusahaan. Jadi dalam ini yang baru kita gali adalah dari personel karyawannya, bukan perusahaannya. Tuh, untuk berinfak Rp10.000. Ya, kalau ini semua dibantu, saya rasa kemiskinan ekstrim yang data dari Dinas Sosial sebanyak 6.991 orang, saya rasa ini bisa kita selesaikan. Ya, dimaksud kemiskinan ekstrim itu seperti apa sih, Pak Haji? Kemiskinan ekstrim itu memang kemiskinan orang-orang tersebut tidak berdaya. Secara ekonomi mereka tuh tidak bisa usaha, tidak bisa berpenghasilan karena kondisi fisiknya sudah tua renta, dan secara ekonomi benar-benar miskin. Tuh, bahkan makannya sendiri diceritakan itu mendapat bantuan dari tetangganya. Itu pun yang ngomong ngasih. Iya, kalau tetangganya tidak memberi ya mereka tidak makan. Bagaimana dengan keluarganya? Ada keluarga juga bisa miskin. Itu yang kami temukan di lapangan. Saya bicara apa adanya, inilah tanah kelahiran kita. Kita tinggal di Bekasi, mencari rezeki di Bekasi, mencari penghidupan di Bekasi. Alangkah bijaknya kalau kita juga memberi sumbangsi, peduli kepada Bekasi dengan membantu program-program Basnas Kabupaten Bekasi. Dan juga program-program yang lainnya, karena program Basnas juga banyak. Ada program Bekasi Sehat, Bekasi Cerdas, Bekasi Takwa, Bekasi Peduli, Bekasi Mandiri, dan terakhir Bekasi Permata. Kembali tadi Bapak telah bilang menyampaikan bahwa sudah disosialisasi oleh PJ Bupati dan sebanyak 120 perusahaan. Dari 120 perusahaan itu berapa banyak sih Pak yang peduli dengan Permata ini Pak, atau program-program Basnas ini Pak? Ya, yang sudah memberi ya. Ya, peduli. Peduli itu ada 6 perusahaan dari PT Nipo Mekatronik, kemudian juga dari PT Toso, dari PT Samko, dari PT apalagi itu saya Bekasi Power, dari PT Aditya Kencana, dari satu lagi lupa saya itu. Ada 6 lah ya pokoknya ya Pak ya. Ada 6 itu. Dari 6 itu mereka menyerahkan dari sumbangan dari karyawan atau atas nama CSR perusahaan Pak? Itu dari karyawan. Karyawan ya, Rp10.000 per bulan itu. Betul. Jadi kita juga tidak mematok harus Rp10.000. Ya. Yang jelas ini seikhlasnya. Ya. Seikhlasnya. Silakan berapa saja dari teman-teman karyawan ini, dan kita kerjasama dengan manajemennya,
PUK-nya dan juga DKI Masjid perusahaan. Hmm. Jadi seperti itu. Dan selama ini kita ya sosialisasi, welcome saja mereka gitu. Saya bilang ini Pak memang untuk dari kita, oleh kita, untuk kita. Kalau bukan kita yang bantu siapa? Dan ini wilayah kita loh, wilayah Bekasi. Sebagai orang yang mendapat kelebihan rezeki, alangkah baiknya kita bantu buat tentu ini. Oh, satu lagi dari PT Kito. Oh, PT Kito. PT Kito. Nah, istilahnya mereka selalu membantu ya Pak ya, untuk program Permata, atau memang untuk seluruh program Basnas yang tadi, Basnas segala macam. Yang untuk 10.000 kita khususkan buat Permata. Buat Permata. Iya, ya karena bisa dibayangkan itu dari 6.991 orang, Ya. kalau satu orang porsinya 20.000 saja, Ya. berapa kebutuhan? Kebutuhan per bulannya. Sehari berapa, per bulan berapa, setahun berapa? Ya. Sehingga Basnas hingga saat ini baru mampu untuk 30 orang ya Pak. 30 orang. Makanya kami berharap semua pihak bisa membantu program Permata ini, karena memang ya kondisinya seperti itulah, benar-benar miskin. Nah, dari 6.991 ini itu tersebar di kecamatan mana aja? Di 23 kecamatan. Semuanya ada. Ada. Padahal misalnya kayak Cikarang Barat itu pusatnya industri, kasarnya begitu Pak ya. Itu ada juga. Ada. Kita dapat dari dinas sosial, dan itu juga kita datangi orang-orang tersebut, gitu kan. Dan ternyata memang ada. Gitu. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah Pak. Di Cikarang Pusat saja deh. Tepatnya di sebelah Hotel GTP. Itu miskin juga banyak Pak. Banyak misi SDM juga ya. Karena memang di situ Basnas pernah buat butilahu di sana. Dan kondisinya miskin gitu. Ya. Ya seperti di Muara Gembong. Di Muara Gembong itu di desa Serta apa, di desa Jaya Sakti itu sebenarnya mengajukan di atas 100 orang. Cuma kita kemampuannya cuma 30 orang. Ya. Dan kemarin juga ada salah satu warga yang memang mereka dapat rantang Permata, dapat makan siang itu. Tetapi begitu kita lihat rumahnya, waduh ini rumah kalau dibiarkan apalagi musim hujan nih biasa roboh nih. Akhirnya rumahnya kita bongkar. Ya. Kita bongkar, kita buatkan yang baru rumahnya. Seperti itu. Karena Melalui program Butilahu Basnas. iya, Apa namanya? Bekasi Peduli. Bekasi Peduli.